Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Nabil Siti Giovanni dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis dietary assessment for breastfeed children. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang, di mana masa awal kehidupan merupakan periode yang penting untuk pertumbuhan dan juga kesehatan jangka panjang anak. ASI sebagai sumber utama energi dan juga zat gizi pada 6 bulan pertama mengandung zat gizi mikro maupun makro serta komponen bioaktif yang melindungi bayi dari infeksi. Nah, setelah 6 bulan, bayi membutuhkan MPASI bergizi seimbang agar kebutuhan gizinya tetap terpenuhi. Nutritional assessment diperlukan untuk menilai kecukupan gizi, pola konsumsi, dan juga pertumbuhan anak. Penilaian asupan pada anak yang disusui penting, namun sedikit menantang karena volume ASI sulit diukur, sehingga digunakan metode test weighting, deuterium dilution, 24-hour recall, dan DDS. WHO sendiri merekomendasikan indikator IECF, minimum meal frequency atau MMF, minimum dietary diversity MDD, dan minimum accessible diet atau MAD. Nah, di Indonesia sendiri meskipun stunting ini sudah menurun, namun masalah gizi anak masih tinggi sehingga diperlukan penilaian praktik menyusui dan MPASI yang akurat. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan. Indikator digunakan dalam metode ISCF ada 3, yaitu MDD, MFF, dan juga MMFF. Untuk MDD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas diet anak berdasarkan keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Nah, menurut WHO sendiri, seorang anak dengan usia 6-23 bulan dikategorikan memenuhi kategori MDD apabila mengonsumsi minimal 5 dari 8 kelompok pangan dalam satu hari. Kemudian untuk MFF atau minimum meal frequency digunakan untuk menilai kecukupan frekuensi pemberian makan sesuai usia dan juga status menyusui anak. Indikator ini berfokus pada kuantitas dan juga keteraturan pemberian makanan padat, semi padat atau lunak kepada anak dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya yaitu minimum milk feeding frequency atau MMFF merupakan indikator tambahan dalam pedoman infant and young child feeding atau ICF yang digunakan untuk menilai kecukupan frekuensi konsumsi susu pada anak usia 6-23 bulan yang tidak disusui. Nah, menurut pedoman WHO sendiri untuk anak usia 6-23 bulan yang tidak disusui dikatakan memenuhi indikator MMFF apabila mengonsumsi setidaknya 2 kali susu atau produk berbasis susu dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya di sini ada biodata dari responden. Untuk nama anaknya sendiri Aisyla Azara berusia 7 bulan, jenis kelamin perempuan, untuk tinggi badan atau panjang badannya 62 cm, kemudian untuk beratnya 6,5 kg yang dilakukan wawancara pada hari Selasa 21 Oktober 2025. Selanjutnya juga dilakukan untuk wawancara terkait 24-hour recall dari anak Aisyla Azara ini. Nah, selanjutnya ini didapatkan untuk hasil analisis MDD di mana berdasarkan WHO anak usia 6-23 bulan di sini untuk adik Aisila ini sudah memenuhi MDD jika mengonsumsi karena sudah mengonsumsi lebih dari 5 kelompok pangan dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya, dengan konsumsi 7 kelompok pangan, maka anak memenuhi indikator MDD sehingga untuk menunjukkan pola makan yang cukup beragam. Di sini untuk kategori makanan yang dikonsumsi oleh adik Aisyla sendiri berasal dari ASI, kemudian bubur halus nasi putih, tahu, daging ayam dada yang dicincang, kemudian telur ayam ras, wortel, dan juga pisang. Selanjutnya ada indikator MMF, di mana berdasarkan WHO untuk anak usia 6-8 bulan yang masih disusui memenuhi MF jika makan lebih dari sama dengan 2 kali sehari. Di sini terlihat bahwa adik Aisila sendiri untuk
frekuensi makannya 4 kali sehari. Kemudian dengan frekuensi 4 kali, ADSnya memenuhi indikator MMF dan mendapatkan skor 1. Jadwal makan yang teratur menunjukkan pola pemberian makan yang baik dan membantu memenuhi kebutuhan energi serta zat gizi sesuai tahap dari tumbuh kembang anak. Selanjutnya untuk indikator MMFF, di sini untuk bayi usia 6-8 bulan perlu menyusu setidaknya lebih dari 8 kali sehari, di mana anak di sini sudah memenuhi indikator MMFF sehingga didapatkan skor 1. Untuk frekuensi menyusu cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan, energi, dan juga zat gizi daripada si anak. Nah, selanjutnya dari ketiga analisis indikator tadi didapatkan hasil MAD dan didapatkan skor 3. Nah, ketiga indikator ini sudah memenuhi karena masing-masing mendapatkan skor 1 sehingga mendapatkan total skor 3 pada analisis MAD. Berdasarkan WHO ICF ini anak memenuhi MAD jika MAD dan MDD dan juga MMF terpenuhi, serta menyusu dengan frekuensi yang memadai untuk anak yang masih disusui dan anak memiliki pola makan beragam dan juga frekuensi makan yang cukup. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan dari ICF sendiri, di sini termasuk analisis yang sederhana juga praktis karena tidak membutuhkan alat laboratorium. Kemudian menggambarkan praktik pemberian makan aktual seperti ASI dan juga aksi, keragaman, dan juga frekuensi. Terus selanjutnya cocok untuk pemantauan cepat untuk anak usia 6-23 bulan. Kemudian membantu identifikasi dini resiko stunting atau gizi kurang. Untuk kekurangannya sendiri bersifat kualitatif sehingga tidak menilai jumlah atau kandungan gizi. Kemudian bisa jadi recall bias tergantung juga dengan ingatan daripada responden atau si ibu mungkin. Terus tidak mengukur kualitas zat gizi spesifik seperti protein, zat besi, atau vitamin ataupun mineral yang lain. Kemudian hanya mencerminkan asupan 24 jam terakhir, bukan pola harian. Kemudian hasil dapat dipengaruhi oleh musim, budaya, dan juga persepsi dari si pengasuh. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dietary assessment menggunakan IUCF, anak yang disusui memenuhi seluruh indikator yaitu minimum dietary diversity atau MDD, kemudian minimum meal frequency atau MMF, dan minimum milk feeding frequency atau MMFF. Dengan demikian, anak juga memenuhi minimum acceptable diet atau MAD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian makan sudah sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal. Secara keseluruhan, pelaksanaan dietary assessment ini menegaskan bahwa pentingnya pemantauan praktik pemberian makan dan pada anak berbasis indikator ECL sebagai alat evaluasi untuk menilai kualitas asupan dan memastikan kecukupan gizi pada masa awal kehidupan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.